Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Fisika semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi bersama saya, Anna Yuliastuti, guru Fisika SMA Yadika 3. Udah tahu belum SMA Yadika 3? Bagi yang belum tahu, yuk cek Instagramnya @SMA_Yadika_3 dan cek juga channel YouTube-nya SMA Yadika 3 Karangtengah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share video pembelajaran ini ya. Mau tahu nggak hari ini kita mau bahas materi tentang apa? Hari ini kita mau bahas materi fisika kelas 10 SMA tentang dinamika gerak lurus. Sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, serta tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut makna fisisnya. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, siswa dapat mendefinisikan pengertian gerak. Kedua, siswa dapat membedakan jarak dan perpindahan. Dan yang ketiga, siswa dapat mendefinisikan besaran-besaran pada gerak lurus. Keempat, siswa dapat menerapkan besaran-besaran fisika dalam gerak lurus beraturan dalam bentuk persamaan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir, siswa dapat menerapkan besaran-besaran fisika pada gerak lurus berubah beraturan dalam bentuk persamaan dan penggunaannya untuk pemecahan masalah. Tujuan pembelajarannya untuk hari ini melalui metode pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian gerak, perbedaan jarak dan perpindahan, mendefinisikan besaran-besaran pada gerak lurus, menerapkan besaran-besaran fisika dalam gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dalam bentuk persamaan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Pada saat kita liburan di daerah pegunungan, kita akan melewati jalan yang naik turun ataupun berbelok-belok. Pada kondisi ini, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan semakin bertambah. Begitu juga dengan kecepatan akan juga bertambah. Dengan adanya pertambahan kecepatan, sebenarnya mobil mengalami percepatan, yang artinya mobil tersebut mengalami gerak lurus berubah beratur. Lain halnya ketika kita berlibur melewati jalan yang lurus, seperti jalan tol. Mobil akan bergerak dengan kecepatan konstan, artinya mobil tidak mengalami perubahan kecepatan, sehingga mobil yang kita kendarai mengalami gerak lurus beraturan. Nah, kedua mobil tadi sama-sama mengalami gerak lurus. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan. Dan yang kedua, gerak lurus beraturan. Yuk, apa sih gerak lurus itu? Nah, apa ya itu gerak? Gerak adalah perubahan suatu benda terhadap acuan tertentu. Dalam materi gerak lurus, ada besaran-besaran yang harus kita pelajari. Yang pertama, ada posisi, yaitu letak suatu benda pada suatu waktu terhadap suatu acuan tertentu. Yang kedua, ada jarak, yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu. Kemudian ada perpindahan,
yaitu perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Contohnya, ketika kalian mengendarai sepeda, kalian menempuh jarak 3 km ke arah kanan. Kemudian berbalik arah 2 km. Berapa ya jarak yang kalian tempuh? Ya, jarak yang kalian tempuh 5 km. Didapatkan dari 3 km ke kanan ditambah dengan 2 km ke kiri. Jadinya 5 km. Kira-kira berapa ya perpindahannya? Perpindahannya yang kalian dapat adalah 1 km. Wah, kok 1 km? Dapat dari mana ya? 1 km didapatkan dari selisih ketika kalian ke kanan 3 km dikurang 2 km ke kiri. Jadi selisihnya 1 km. Mudah bukan? Selain jarak dan perpindahan, besaran lain yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan. Merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Ada kecepatan, merupakan perpindahan persatuan waktu, dan percepatan, yang merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Yuk, sekarang kita lanjut materinya nih. Ada gerak lurus beraturan, yang disebut sebagai GLB. Merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap. Pada GLB berlaku kecepatannya adalah tetap. Artinya kecepatannya konstan. Yang kedua, ada percepatan. Percepatan yang dialami benda pada gerak lurus beraturan adalah 0. Dan pada GLBB berlaku V sama dengan S per T, di mana V merupakan kecepatan dalam meter per second, S merupakan perpindahan dalam meter, dan T adalah waktu dalam second. Nah, di sini ada grafik nih, grafik gerak lurus beraturan atau grafik GLB dibagi menjadi 3. Yang pertama, grafik jarak terhadap waktu. Yang kedua, grafik kecepatan terhadap waktu. Dan yang ketiga, grafik percepatan terhadap waktu. Contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adanya kereta api yang bergerak pada lintasan yang lurus. Kemudian ada juga mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap pada lintasan yang lurus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan atau yang disebut sebagai GLBB. Pada GLBB, suatu benda bergerak pada lintasan yang lurus dengan percepatan tetap. GLBB berlaku kecepatan yang berubah terhadap waktu. Kemudian, percepatan yang dialami benda tidak sama dengan 0. Artinya, percepatan pada benda adalah konstan. Pada GLBB berlaku 3 persamaan. Yang pertama, Vt sama dengan V0 plus minus A kali T. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Dan yang ketiga, S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Kok ada plus minus ya? Kapan digunakan plus dan kapan digunakan min? Plus kita gunakan ketika benda bergerak dipercepat, dan min ketika benda bergerak diperlambat. Kemudian Vt apa ya? Vt merupakan kecepatan akhir dalam meter per second. V0 kecepatan awal dalam meter per second. A adalah percepatan dalam meter per second kuadrat, dan T adalah waktu dalam second, serta S merupakan perpindahan dalam meter. Selanjutnya, terdapat grafik gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Terdapat 2 jenis grafik pada GLBB, yaitu grafik GLBB dipercepat. Yang pertama, ada grafik jarak terhadap waktu. Yang kedua, ada grafik kecepatan terhadap waktu. Dan yang ketiga, ada grafik percepatan terhadap waktu.
Kemudian, grafik untuk GLBB diperlambat. Sama juga seperti halnya tadi, ada grafik jarak terhadap waktu, ada grafik kecepatan terhadap waktu, dan ada grafik percepatan terhadap waktu. Nah, sekarang kita lihat yuk contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, ada pesawat yang lepas landas dan ada juga kendaraan di jalan yang menurun atau berbelok. Mudah kan untuk contoh GLBB? Pada GLBB, materi ini kita bagi menjadi dua, yaitu GLBB pada gerak yang horizontal dan GLBB pada gerak yang vertikal. Pada GLBB yang bergerak horizontal, terdapat percepatan yang bernilai positif dan ada perlambatan yang bernilai negatif. Sedangkan untuk GLBB pada kondisi vertikal terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Bagaimana? Mudah bukan untuk memahami materi dinamika gerak lurus? Tadi kita sudah mempelajari pengertian gerak lurus, kemudian besaran-besaran pada gerak lurus, dan pembagian gerak lurus yaitu GLP dan GLBB, serta contoh penerapan GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Oke Sobat Fisika semua, kita sudah sampai pada penghujung video pembelajaran. Semoga kalian dapat lebih memahami dan mengerti tentang materi dinamika gerak lurus. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.